Sahabat Kompas.com, kabar cukup mengejutkan datang dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pasalnya, mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, kini memiliki kuasa hukum baru. Nah, bukan sembarang orang, mereka adalah Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang. Nama Febri dan Rasa Mala memang tak asing di telinga masyarakat Indonesia. Pasalnya, dua sosok ini sempat malang melintang di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Febri dahulu bertugas sebagai juru bicara KPK. Sementara Rasa Mala Aritonang merupakan tim hukum KPK yang kerap memenangkan gugatan pra-peradilan tersangka korupsi. Ini pilihan profesional. Pilihan profesional kami sebagai advokat, sekaligus tentu saja kalau kami bicara soal pilihan profesional sebagai advokat, sekaligus juga bicara dari aspek etis. Seluruh pengalaman kami selama ini, seluruh proses belajar kami dalam pengalaman kerja dan interaksi selama ini, itu pasti akan mempengaruhi bagaimana kami bisa menjadi kuasa hukum di sini. Mempengaruhi dalam artian misalnya aspek objektivitas, bagaimana kami menjaga integritas dalam proses peradilan, itu adalah bagian yang krusial yang pasti akan kami jaga. Di tengah penunjukan kuasa hukum baru, proses penanganan kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan Sambo dan Putri masih terus berjalan. Baru-baru ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa berkas perkara para tersangka telah lengkap atau P21. Dengan demikian, para tersangka dapat segera diadili atas perbuatan yang dilakukannya. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada jaksa untuk segera disidangkan. Meski berkas para tersangka akan memasuki proses persidangan, nyatanya hingga kini Putri Chandrawati masih belum ditahan. Terkait hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana memastikan tidak menutup kemungkinan untuk menahan Putri. Bukan hanya itu, Kejaksaan Agung bahkan akan melakukan koordinasi untuk mencekal Putri agar tidak melarikan diri. Untuk kewenangan sepenuhnya Jaksa Penuntut Umum. Nanti kalian bisa lihat perkembangannya. Jaksa Penuntut Umum bisa bersikap apa di sana. Kalau jaksa mengkhawatirkan dua alasan, mengkhawatirkan melarikan diri, merusak tindak pidana dan barang bukti, atau akan melakukan tindak pidana lainnya. Ini alasan-alasan yang dilihat dasar objektif dari segi pasalnya bisa ditahan, dan subjektif, khawatir tidak jaksa melarikan diri. Untuk tidak melarikan diri ke luar negeri, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk sudah berkoordinasi dengan bidang intelijen segera setelah dinyatakan lengkap untuk melakukan melakukan pencegahan agar tidak ke luar negeri. Wacana penahanan Putri ini pun langsung ditanggapi oleh kuasa hukumnya Arman Hanis. Ia menyatakan akan mengajukan permohonan kepada Jaksa Penuntut Umum agar kliennya itu tidak ditahan. Menurut Arman, pada prinsipnya tidak ada satupun orang yang siap untuk ditahan. Oleh karena itu, Arman meminta agar penegak hukum tetap mempertimbangkan alasan-alasan kemanusiaan. Saya menyampaikan bahwa terkait penahanan adalah kewenangan dari penyidik. Dan nanti pada saat pelimpahan tahap 2 itu akan menjadi keputusan subjektif dari Jaksa Penuntut Umum. Namun
kami selaku tim kuasa hukum pasti memohon kepada penyidik atau jaksa penuntut umum agar dapat mempertimbangkan alasan-alasan kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan klien kami, khususnya menjelang proses peradilan. Dan klien kami juga masih memiliki anak di bawah usia 2 tahun. Pasti kami, sesuai yang diatur oleh KUHP, akan mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan, seperti yang kami ajukan pada saat proses pemeriksaan sebagai tersangka waktu yang lalu. Demikian news update, simak terus informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.